warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Hussein Muhammad dengan NIM 040403244143 dari kelas B5 program studi PKI angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tugas UAS mata kuliah hadis PKI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kewajiban seorang muslim dan relevansinya dengan bimbingan konseling Islam. Nah, sebelum itu hadisnya itu seperti ini. An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun tajibu lil muslimi ala ahiratus salami wa tasmitul atisi wa ijabatul da'wati wa iyadatul maridi wa tiba'u janaizi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 5 kewajiban seorang muslim kepada saudaranya adalah: yang pertama, menjawab salam, lalu mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, dan mengantarkan jenazah. Hadis riwayat Muslim. Nah, relevansi dari hadis ini itu dalam bimbingan konseling Islam, hadis ini cocok untuk dijadikan pedoman untuk konselor. Konselor bisa memakai nilai-nilai dalam hadis tersebut untuk memberi salam, mendoakan, peduli, menjenguk orang yang sakit, dan membantu ketika ada yang meninggal untuk membangun hubungan yang baik, empati, dan suasana konseling yang nyaman. Nah, sementara itu, konseling juga bisa mempelajari hadis ini sebagai bagian dari pembelajaran akhlak, supaya mereka lebih peduli, sopan, dan memiliki hubungan sosial yang baik. Nah, selanjutnya sifat yang harus dimiliki konselor. Yang pertama itu ramah dan menghargai. Itu menciptakan suasana yang nyaman. Lalu kedua, empati dan peduli, memahami perasaan konseli. Yang ketiga, responsif, sikap membantu saat dibutuhkan. Yang keempat, kasih sayang, memberi dukungan ketika konseli kesulitan. Dan yang kelima, kepekaan, terutama saat konseli sedang berduka atau sakit. Dan yang terakhir, akhlak baik, itu seperti sabar, jujur, dan aman. Nah, dari penjelasan yang tadi, kita itu dapat teknik yang cocok untuk hadis ini. Yang pertama, rapport building, itu membangun suasana yang hangat seperti menjawab salam. Lalu yang kedua, empathic listening, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, supportive counseling, memberikan dukungan saat konseli sedang lemah, seperti menjenguk orang yang sakit. Dan yang keempat, reflection of feeling, itu menunjukkan bahwa konselor memahami perasaan konseli. Selanjutnya yang kelima, grief counseling, membantu konseli ketika mengalami kehilangan sesuai dengan nilai mengantarkan jenazah. Nah, yang keenam atau yang terakhir, integrasi nilai Islam, memasukkan nilai akhlak dan keadilan dalam proses konseli. Nah, dari penjelasan dan teknik-teknik yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan hadis tentang kewajiban 5 seorang muslim ini, yang tadi menjawab salam, mendoakan orang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, dan mengantarkan jenazah, pada dasarnya berlaku untuk semua muslim. Namun dalam konteks bimbingan konseling Islam, hadis ini lebih banyak digunakan oleh konselor sebagai pedoman sikap profesional. Nah, konselor tidak menerapkan hadis ini secara literal, tetapi mengambil nilai-nilai akhlak di dalamnya seperti keramahan, empati, kepedulian, dan dukungan sosial untuk membangun hubungan yang aman, hangat, dan menyenangkan bagi konseli. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang 5 kewajiban seorang muslim dan relevansinya dengan konseling. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.